Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pestolair Studio. Di video kali ini, kita akan membahas teknologi autopilot yang sudah mulai digunakan di industri otomotif khususnya pada mobil. Teman-teman mungkin sering mendengar teknologi autopilot ini. Teknologi ini biasanya dipasang di pesawat terbang dan biasa digunakan oleh pilot untuk menstabilkan pesawat ketika sudah berada di udara. Namun teknologi ini sudah merambah ke sarana transportasi juga. Teknologi autopilot sendiri adalah sistem pada kendaraan di mana komputer mengambil alih kemudi sehingga memungkinkan kendaraan tersebut bisa melaju secara otomatis tanpa dikendalikan oleh pengemudi. Tantangan dari teknologi ini sendiri ketika diterapkan pada mobil adalah faktor-faktor eksternal yang dapat membuat sistem ini tidak bisa bekerja secara ideal seperti kondisi lalu lintas yang padat, perilaku negatif pengemudi lain dalam berkendara, rambu lalu lintas, para pejalan kaki, dan lainnya. Namun semua itu tetap bisa diatasi dan terciptalah mobil autopilot ini. Penasaran mobil apa saja? Kita cek yuk! Pertama, mobil Tesla Model S. Tesla membuktikan bahwa mereka adalah perusahaan produsen mobil canggih terbaik di dunia. Ini terbukti dengan diproduksinya mobil listrik dengan fitur autopilot yaitu Tesla Model S. Mobil ini menjadi mobil self-driving terbaik pada tahun 2022. Selain menawarkan kemewahan dan performa terbaiknya, Tesla Model S juga menawarkan kecanggihan teknologi autopilot terbaik di kelasnya. Fitur autopilot memungkinkan mobil ini mempertahankan kecepatan kendaraan dan menjaganya tetap di jalur perjalanan yang diinginkan. Sedangkan kemampuan self-driving-nya memungkinkan perubahan jalur jika sensor mendeteksi aman untuk dilakukan. Bantuan parkir otomatis dan mode untuk memanggil mobil dari tempat parkir. Jajaran yang membentuk sistem autopilot dari Tesla mencakup radar, kamera, sistem pengereman listrik, dan 12 sensor ultrasonik jarak jauh. Sensor ultrasonik ditempatkan secara strategis di sekitar mobil sehingga mobil dapat menjaga jarak sejauh 16 kaki ke segala arah. Sensor ini dapat membuat mobil terasa hidup karena dapat merasakan jarak yang terlalu dekat dan mengukur jarak sesuai dengan yang direkomendasikan. Dan untuk harganya mobil Tesla ini dibanderol $69.420. 2. Cadillac CT6. Cadillac mempunyai sistem autopilot sendiri yang diberi nama Super Cruise. Teknologi Super Cruise ini sudah dipasang di mobil Cadillac pada pertengahan tahun 2018 pada Cadillac CT6. Super Cruise digadang-gadang sebagai kontrol kemudi adaptif lepas tangan pertama dengan sistem perpindahan lajur yang mutakhir. Selain mampu menangani kecepatan dan sistem pengereman, CT6 yang sudah dilengkapi Super Cruise ini menjanjikan kenyamanan bantuan kemudi yang tetap aksesibel bagi pengguna. Teknologi Super Cruise ini juga merupakan hasil pengembangan para insinyur Cadillac sendiri yang mampu membantu pengemudi pindah lajur secara aman. Sistem kinerja Super Cruise sendiri menggunakan hardware yang terdapat di bagian luar mobil dan software yang berfungsi membaca perintah langsung pengemudi. Ketika mengaktifkan Super Cruise, pengemudi hanya perlu mengaktifkan sinyal belok untuk menunjukkan bahwa pengemudi ingin mengganti lajur. Dengan demikian, sistem akan bekerja mencari celah dan akan mengubah lajur ketika sensor menganggapnya aman. Dengan Super Cruise ini, mobil juga diklaim mampu memberikan kontrol, pengendalian, serta kecepatan yang lebih presisi sehingga sangat aman bagi pengemudi. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan perangkat navigasi. Dengan teknologi bantuan kemudi Super Cruise pada Cadillac, setidaknya bakal memberikan sensasi berkendara yang cukup menyenangkan. 3. Nissan nakal. Nissan Motor memasang fitur canggih semi-otonom atau autopilot bernama ProPilot. ProPilot merupakan pintu masuk menuju teknologi otonom. Setir kemudi, pedal rem, dan pedal gas bisa bekerja secara bersinergi mengendalikan laju mobil,
Hanya saja, tangan pengemudi tetap harus berada di setir kemudi. Hal lain yang membedakan teknologi autopilot yang digunakan pada Nissan Nakal dengan merek lain adalah ProPilot hanya bekerja di satu lajur atau single lane jalan. Tidak bisa berpindah. Dengan teknologi ini, pengemudi menjadi sangat terbantu karena tidak perlu capek mengatur jarak dengan kendaraan lain, begitupun saat berakselerasi, sistem pada kendaraan akan otomatis menentukan kecepatan yang tepat. 4. BMW X7. Mobil dengan kesan mewah yang melekat pada namanya. BMW, pabrikan mobil asal Jerman ini, merilis seri terbaru yang semakin mewah dan tetap konsisten dengan faktor kenyamanan BMW X7 Series. Fitur self-driving milik BMW ini seringkali dibanding-bandingkan dengan Tesla dan dianggap sebagai yang terbaik. Dengan skor sangat bagus, skor ini yang tertinggi dalam skala penilaian autopilot pada mobil dan hanya diimbangi oleh Audi Q8 dan Mercedes-Benz GLA kelas. Secara rating keseluruhan, BMW X7 Series menempati self-driving level 2 setara dengan Tesla Model 3. Namun BMW sendiri menyebutkan bahwa fitur mereka Highway Assistant sebagai teknologi yang bisa dianggap self-driving level 2+. Ini dikarenakan ia memiliki kemampuan yang ditingkatkan yang memungkinkan pengoperasian hands-free untuk jangka waktu yang lebih lama. Keunggulan utama dari BMW seri X7 ialah fitur autopilot yang juga belajar dari pemilik mobilnya. Tidak seperti mobil lainnya yang program AI dibangun oleh pabrik, dalam sistem BMW, mobil juga akan belajar dari kebiasaan, preferensi, dan rute yang biasanya diinginkan oleh pengemudi. Dengan pengalaman puluhan tahun, BMW Series sudah tidak diragukan lagi kualitasnya di Indonesia. 5. Infiniti QX50. Teknologi suap kemudi Q50 ProPilot prototipe yang dipasang pada mobil Infiniti merupakan uji coba untuk pengembangan teknologi suap kemudi pada mobil Nissan ke depannya. Dalam sebuah video, terlihat sedang menggunakan teknologi suap kemudi, ternyata benar-benar kita tidak memegang setir pada mobil. Setir bergerak dengan sendirinya sesuai dengan sensor yang ada di tiap-tiap bagian mobil tersebut. Kita bisa mengemudi sambil baca koran di dalam mobil. Sangat menarik, bukan? Teknologi ini terus dikembangkan untuk memperoleh hasil yang sempurna. Memang sebelumnya sudah ada mobil yang memakai teknologi ini, namun hasilnya mengecewakan, mobilnya malah mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, teknologi suap kemudi harus diuji coba terus. Jika hasilnya bagus, maka bisa untuk dikonsumsi publik ke depannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.